Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Saya diminta menggantikan Ibu Helen yang berhalangan, katanya suaranya habis. Jadi kita saling tolong menolong. Baik, firman Tuhan yang saya diminta siapkan adalah tentang kiat sukses mengasuh anak di era digital. Ya, dengan atau tanpa kita sadari, zaman ini berubah. Bahkan semakin lama, laju perubahannya itu semakin cepat. Jadi nanti saya tunjukkan dalam satu slide. Ada slide ini yang saya siapkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah harus diperbaiki. Saya sengaja tidak perbaiki supaya ada perbandingan begitu. Baik, kita akan mulai dengan membaca dua ayat firman Tuhan. Ini perkenalan sedikit, saya, istri saya, dan dua anak kami, putri dan putra, yang dua-duanya sudah selesai sekolah sekarang. Yang putri bekerja di Jakarta, yang Hana namanya, saya Daniel, istri saya Lydia, anak pertama, nama putri, nama pertama Hana, putri pertama, dan yang putra yang bungsu Eliezer, dia sekarang sedang di Jerman, sudah menyelesaikan sekolahnya dan sedang berusaha mencari kerja di sana. Nah, saya ingin kita bersama-sama memulai dengan firman Tuhan. Ada dua bagian Alkitab yang saya ambil dari Amsal. Pertama, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua, Amsal 9 ayat yang 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada dua persamaan, ada dua kata yang sama dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu takut akan Tuhan. Yang pertama dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan yang kedua dikatakan permulaan hikmat. Saya sengaja beri warna untuk membedakan, adalah takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kok sampai dua kali disebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan? Ya, harus saya katakan, saya pernah beranggapan dalam ketidaktahuan bahwa ada satu masa di mana umat Tuhan diajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu di dalam zaman kasih karunia ini, kita dipanggil atau diajak untuk hubungan kita bukan lagi takut tetapi mengasihi Tuhan. Nah, itu tahun 80-an. Lalu tapi ketika saya baca baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata takut akan Tuhan itu tetap ada bahkan sampai perjanjian baru. Akhirnya saya menyadari bahwa memang kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga takut akan Tuhan tetap perlu ada dalam kehidupan kita. Bahkan saya semakin melihat bahwa mengapa kehidupan orang Kristen seringkali tidak mencerminkan kemuliaan atau kekudusan yang seharusnya ada di tengah kalangan orang Kristen adalah satu, karena terlalu banyak orang Kristen diajar untuk Allah mengasihi kita, dan kita hubungannya sekarang anak dengan Bapa, kasih mengasihi, bukan takut. Anak tuh nggak takut dengan bapaknya. Tapi saya belajar, Alkitab mengajarkan secara lengkap dan utuh. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa penyimpangan atau penyesatan yang terjadi pada akhir zaman hari-hari ini bukanlah semata-mata mengajarkan Allah yang tidak benar atau Allah yang tidak kudus, Allah yang sembarangan. Banyak pengajaran mengajarkan Allah yang benar, tetapi tidak lengkap. Itu sebabnya kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kalaupun
ada bagian yang kita tidak mengerti, lebih baik kita katakan, Tuhan, saya nggak ngerti bagian ini. Tapi kalau itu ada dalam firman Tuhan, itu berarti untuk kita. Sejak saya mahasiswa, saya menghafalkan satu ayat, tiap-tiap firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 dikatakan ya, 2 Timotius 3:16. Dan dikatakan dengan ayat 16, ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saya ingin sekali, meskipun kita ada di tengah-tengah kemajuan zaman, ada satu firman yang tidak berubah nilainya, yaitu takut akan Tuhan. Nah, apa bedanya antara pengetahuan dan hikmat? Karena dua-duanya ternyata berawal dari takut akan Tuhan. Nah, sama seperti tadi, saya tidak bisa mengatakan bahwa kita perlu hikmat, pengetahuan tidak perlu, atau pengetahuan, hikmat tidak perlu. Kalau kita mengatakan kedua-duanya ada dan kita perlukan, ya saya melihat pengetahuan adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Apakah dari firman Tuhan, dari buku, dari khotbah, dari pengalaman. Nah, hikmat sebaliknya adalah bagaimana ketika kita menghadapi satu persoalan, kita tahu pengetahuan mana yang harus kita gunakan. Ada perbedaan antara keduanya, tapi kedua-duanya diperlukan. Juga ketika kita menghadapi gejala atau tanda atau kemajuan teknologi zaman ini, kita perlu dalam mendidik anak-anak kita, dalam menentukan garis-garis batas untuk anak-anak kita. Kita bukan hanya perlu pengetahuan, tapi perlu juga hikmat. Itu sebabnya saya cantumkan kedua-duanya, dan dua-duanya adalah firman Tuhan. Jangan yang satu melemahkan yang lain, tetapi yang satu dan yang lain saling meneguhkan. Nah, inilah yang kita mulai sekarang dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita menyadarinya, yaitu perkembangan teknologi informasi. Jadi banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam 20 atau 15 atau 20 tahun terakhir ini, 20 mungkin, itu jauh lebih banyak kemajuan dalam 20 tahun ini daripada kejadian sepanjang 100 tahun sebelumnya dijumlahkan. Jadi kemajuan teknologi dari 1900 sampai kurang lebih 2000 dibandingkan dengan 2000 sampai 2016, kurang dari 20 tahun, jauh lebih pesat, lebih banyak lonjakan yang terjadi dalam 16-20 tahun terakhir dibanding dengan 100 tahun sebelumnya. Jadi sarana komunikasi berkembang sangat pesat. Sekarang di Bandung sudah mulai banyak digunakan yang namanya serat optik. Sementara dari tahun 60-70-an, telepon yang kita gunakan selalu menggunakan kabel, kawat tembaga begitu ya. Sehingga ya baik kecepatannya terbatas, kadang juga ya mudah sekali terganggu, putus, kadang ada suara, ada petir, ada apa juga terganggu. Dengan yang disebut serat optik atau fiber optik, semua gangguan itu hilang. Bahkan satu kanal, satu saluran bisa memuat sampai ribuan percakapan sekaligus tanpa saling mengganggu. Itu satu kemajuan yang luar biasa. Dan ada juga gelombang radio sampai tahun 90, waktu saya pulang dari tugas belajar, sedikit sekali, hampir tidak ada orang menggunakan telepon genggam. Ada orang menggunakan handy-talkie besar-besar. Sekarang tiba-tiba melonjak menjadi begitu cepat. Nah, teknologi berkembang pesat, lalu makin lama segala sesuatu diminiaturisasi, menjadi kecil. Ya. Saya ingat ketika dulu namanya bukan handphone, namanya mobile phone. Jadi ditaruh di mobil begitu, barangnya segede begini ya. Jadi teman saya cerita, kalau dia naik kereta api ke Jakarta, ini tahun 90-an, orang taruh di meja kereta api itu handphone, ya,
bukan handphone ya, telepon mobile ya, supaya mereka bisa berkontak, dan makin tinggi makin besar gengsinya begitu ya. Nah, tapi kemudian terjadi perubahan, bahkan yang namanya antenanya pun sekarang tidak ada lagi. Sekarang kita hampir nggak pernah lihat handphone yang ada tanduknya begitu ya. Dalam tempo berapa? 20 tahun teknologi berkembang begitu pesat, mobilitas menjadi sangat tinggi, lalu juga isinya, ketersediaan informasi dan data tanpa batas berjumlah sangat besar. Flash disk yang saya tadi kopikan tadi itu, saya beli tahun 2003 ya. Isinya adalah 128 mega, harganya hampir 300.000. 128 mega harganya hampir 300, dan itu belinya dari mantan mahasiswa, jadi udah pasti harganya standar. Terakhir sekarang yang 8 giga sekitar 50.000 saja ya. 8 giga itu artinya kapasitasnya 64 kali yang tadi saya gunakan, harganya 1/5-nya. Luar biasa, hampir tidak terbayangkan. Lalu di samping itu persaingan usaha menyebabkan biaya jasa informasi menjadi murah dan sangat terjangkau. Ini adalah kejadian di sekitar kita. Tahun 86, bulan Agustus, saya harus menelpon ke tempat saya akan belajar di Inggris, karena ada satu rumah yang sudah tersedia untuk saya, dan saya harus menjawab cepat, kalau nggak diambil orang tempat itu. Saya nggak punya telepon rumah, jadi kalau mau telepon harus ke Jalan Lembong, kantor telepon. Ada kotak-kotak telepon, dulu belum ada warnet, wartel belum ada. Jadi harus ke kantor pusat Telkom, telepon di satu kotak, telepon hanya 3 menit, 23.000 rupiah. Waktu itu, dolarnya 900 rupiah. Luar biasa. 23.000 rupiah, hanya 2 atau 3 menit, hanya untuk mengatakan, ya saya akan ambil tempat itu. Hanya 2 atau 3 menit, 23.000 rupiah waktu itu. Dan 1 dolarnya 900 rupiah. Jadi kalau di kurs hari ini luar biasa, 3 menit ratusan ribu. Sekarang nelpon ke luar negeri bisa lebih murah daripada nelpon ke Jakarta atau ya, itu adalah satu gejala kemajuan, dan kita tidak bisa lepas dari itu. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita hidup di situ. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa teknologi itu adalah netral. Gambar apa ini? Pisau. Pisau itu alat, bisa menjadi alat untuk berbuat kejahatan, tapi bisa juga untuk menolong hidup orang. Kalau kita ada dalam perjalanan di hutan dan sebagainya, pisau ini sangat menolong. Pisau operasi misalnya di tangan seorang dokter, yang menyelamatkan nyawa orang. Tetapi di tangan yang tidak baik, orang yang tidak benar, maka menjadi alat kejahatan, merusak, membunuh. Nah, ini penting. Teknologi itu adalah netral, jadi yang namanya gadget, smartphone, kayak telepon pintar, handphone, internet, tablet, semua juga netral. Tetapi apakah itu menjadi alat untuk kebaikan atau alat yang merusak, tergantung dari kita yang menggunakannya. Jadi kita tidak memusuhi atau mengekang atau mencela, mengenyahkan teknologi. Jangan, itu nanti berbuat dosa. Karena hal yang sama bisa dipakai untuk kebaikan, dan bisa dipakai juga untuk berbuat yang tidak baik. Bisa dipakai untuk kita semakin mengenal Tuhan, dan bisa juga dipakai kita semakin menjauh dari Tuhan. Malangnya kehidupan manusia yang dikuasai atau dipengaruhi oleh dosa, seringkali baik dari sekitar kita dan sebagainya, membuat kita menggunakan alat yang sebenarnya netral menjadi tidak baik. Karena itu, setiap kali kita punya keuntungan teknologi, apakah alatnya,
ataukah sarananya, misalnya internet yang semakin lancar dan sebagainya, harus kita bertanggungjawabkan. Untuk apa saya gunakan? Apakah itu akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Dan kalau kita sudah mengerti itu, kita juga bisa melatih anak-anak kita supaya sarana teknologi yang netral ini menjadi berguna bagi mereka. Sekali lagi, teknologi adalah netral. Jadi tidak jahat, tidak baik. Bisa menjadi alat kejahatan, bisa menjadi alat kebaikan. Karena itu kita perlu belajar menggunakannya dengan bijak. Nah, kalau tadi dari dampak teknologinya, sekarang dari menyentuh kehidupan keluarga kita. Situasi yang kita hadapi hari ini sebagai keluarga, ayah, ibu dengan anak-anak atau bahkan diri kita sendiri juga. Pertama-tama, tidak mungkin bagi kita untuk membendung suatu kelompok informasi dari anak-anak kita. Jadi apakah informasi itu tentang musik, tentang masakan, tentang film, tentang banyak lagi games dan sebagainya, tidak mungkin kita menutupi informasi seluruhnya dari anak-anak kita. Kalaupun di rumah kita putuskan tidak pasang internet dan sebagainya, dia bisa dapat di luaran. Bahkan makin lama koneksi internet makin cepat, makin baik, dan juga semakin terjangkau. Nah, satu-satunya cara adalah bukan mengisolasi anak-anak kita dari hal tersebut, tetapi kita perlu membekali mereka supaya mereka bisa memilah, memilih, mengenyahkan yang baik, mengenyahkan yang tidak baik, dan memilih yang baik untuk menjadi berguna. Ya, sebagai contoh, istri saya kalau dia mau masak apa-apa nggak tahu, dia buka internet, ada macam-macam resep juga ada. Ya, tinggal dipilih, digunakan yang kedua adalah informasi yang tersedia begitu banyak itu, banyak yang positif, yang berguna, tetapi juga banyak yang berbahaya atau buruk. Kalau kita cut informasi ke internet misalnya, maka yang baik kita tidak dapatkan, yang buruk juga kita tidak dapatkan. Tetapi kadang-kadang ya situasi anak-anak kita tidak bisa mereka di-cut sepenuhnya, ada tugas sekolah yang harus dicari dari internet misalnya. Yang waktu zaman kita sekolah, mungkin tugasnya kalau dari guru mengumpulkan clipping, gunting-gunting koran begitu. Sekarang tugasnya dari internet. Jadi mau tidak mau anak-anak kita akan bersinggungan. Dan saya kira satu-satunya pilihan adalah untuk memperlengkapi mereka mana yang baik, mana yang tidak baik, bagaimana memilahnya, dan bagaimana memasang batas. Saya kira itu yang kita pelajari. Di samping itu, mobilitas yang semakin tinggi menyulitkan pengawasan. Ya. Kalau kita masih menggunakan internet di komputer desktop yang nggak bisa dibawa kemana-mana, layarnya di situ dan sebagainya. Begitu kita bawa laptop, bisa dibawa kemana-mana. Begitu pakai tablet, lebih payah lagi, orang lain nggak lihat. Dan apa saja yang kita lakukan semakin private, semakin personal sifatnya, semakin bisa merasa aman, orang lain tidak tahu. Saya bekerja di kantor dan layar komputer saya sengaja pasang menghadap ke teman saya. Apa yang saya kerjakan dia bisa lihat. Tapi itu memagari kita bahwa tidak akan kita berbuat yang macam-macam. Tapi justru di mana ada mobilitas, di mana ada kerahasiaan, kita akan merasa aman, termasuk di dalamnya untuk berbuat yang tidak baik. Sebenarnya mudah sekali untuk melihat, untuk menentukan konten yang baik atau tidak baik. Kalau kita lihat satu konten dan kita bangga, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita melihat,
ya itu cukup baik. Kalau kita sembunyikan, klik cepet-cepet, tutup, nah pasti ada yang nggak baik. Handphone juga sama ya. Kalau dipasangi passwordnya susah, huruf besar, huruf kecil, sampai mau dibuka nggak bisa. Pertanyaannya, apakah memang sebegitu penting? Atau ada rahasia yang kita tidak ingin orang tahu? Apakah sebegitu rahasianya? Ya, kami suami istri, bahkan dengan anak-anak, saya dan istri saling tahu nomor password dari email, sehingga kalau saya perlu apa-apa, tolong kirim atau tolong gali file dari rumah, semua bisa. Nah, jadi saya kira mobilitas ini membuat dampak internet semakin bisa berbahaya kalau tidak digunakan dengan bijaksana, dan lama-kelamaan biaya akses juga semakin murah, semakin mudah menjangkau informasi yang tadi saya bilang ada yang baik, ada yang buruk, sehingga persaingan usaha dan sebagainya makin lama makin murah dan terjangkau. Belum selesai, cukup ada berapa lagi, berkembang jejaring sosial ya. Jadi dulu kita susah mau ketemu teman-teman SD dan bagaimana, sekarang tiba-tiba ketemu, ada fotonya. Nah, memungkinkan jalinan kontak tanpa batas, maksudnya dari antara luar kota bahkan dengan luar negeri juga bisa dengan adanya jejaring sosial. Baik sekali lagi kalau digunakan dengan bijaksana, tetapi terlalu banyak kejadian di mana anak-anak menjadi korban daripada media sosial ini, sehingga terjerumus dalam yang tidak baik. Lalu ketersediaan yang disebut online, jadi terhubung ke jaringan setiap saat, juga dapat merusak pola hidup dan kesehatan. Saya belajar kalau ada grup-grup media WhatsApp ini, saya taruh di tablet saya, dan tablet saya ini internetnya saya padamkan, kecuali saya perlu, sehari mungkin 2 atau 3 kali nyala, karena kalau tidak mengganggu. Begitu banyak orang yang ngomong segala macam, walaupun saya sudah silent, tetap aja kadang lihat, ya udah saya patokan selama saya kerja dia mati. Kalau saya perlu, saya nyantol sebentar 2-3 menit, off lagi, supaya tidak banyak yang mengganggu. Semakin banyak kita terhubung ke sarana yang tidak terbatas itu, semakin kita menjadi budak atau terpengaruh. Nah, semua yang kita dapati ini harus kita gunakan untuk memagari anak-anak kita. Dan kita tidak bisa bilang, ya saya gaptek, biar deh anak-anak saya sendiri yang belajar. Mengapa? Kalau kita tidak menetapkan standar bagi anak-anak kita, orang lain akan menentukan. Mungkin temannya yang lebih longgar, bahkan mungkin orang-orang yang lebih jahat dari itu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu, sekalipun mungkin tidak terlalu canggih, tetapi ada baiknya mempelajari batasan-batasannya, supaya kita bisa menjadi orang dewasa yang memagari anak-anak kita. Nah, saya akan masuk sekarang dalam yang disebut gadget. Gadget itu ya, apakah itu laptop, tablet, handphone. Dulu ada, sekarang namanya yang populer smartphone. Kalau ada smartphone, telepon pintar, pasti ada telepon bodoh gitu. Kadang-kadang telepon bodoh itu lebih menguntungkan, hanya bisa call dan SMS. Kadang-kadang sebenarnya untuk anak-anak kita itu yang diperlukan. Cukup untuk mama saya sudah pulang, atau mama tolong dijemput dan sebagainya. Tapi karena pergaulan teman-temannya seringkali menjadi smart, dan di mana ada smart, maka peluang untuk menjadi tidak baik juga menjadi lebih besar. Nah, saya akan mulai dengan sisi yang positifnya dulu. Sisi positif dengan ketersediaan alat-alat komunikasi ini, dengan sarana internetnya yang tercantol, sehingga kita bisa mengakses informasi lintas batas, hampir tanpa batas. Pertama adalah kita punya informasi yang sangat lengkap dan segera. Kadang saya lupa bawa handphone, tapi saya mau cari satu topik, bisa
langsung keluar di internet dan tahu di mana kita mendapatkan informasi lengkap dalam jangkauan kita. Kalau dengan handphone kurang besar, kita bisa beli tablet, lebih mudah melihatnya. Dan bukan hanya lengkap, tapi juga segera. Dampak dari semua yang itu ada, tadi kita sudah katakan. Memudahkan komunikasi antara anggota keluarga dan teman. Nah, di sini sekali lagi ada ironinya. Ternyata, kami banyak melayani keluarga-keluarga, ternyata ada satu yang menarik. Ketika sarana komunikasi menjadi lebih baik, semakin baik, ternyata kualitas komunikasi menurun drastis. Ironis kan? Ketika mestinya sarana makin baik, kualitas meningkat, ya dong? Waktu saya belajar 4 tahun di luar negeri, dan saya berjanji, kami berdua berjanji, setiap bulan nulis 1 surat. Belum ada email waktu itu, jadi kalau nulis surat perlu waktu seminggu dari Inggris ke Bandung atau Jakarta, dan perlu waktu 3-4 hari dari Jakarta atau Bandung ke sana. Rata-rata 2 minggu kalau kami nulis baru dapat balasannya. Dengan email 5 menit dapat balasannya. Dengan WhatsApp sambil jalan, bahkan sambil nyetir juga bisa begitu ya. Nah, tetapi ternyata dengan sarana yang semakin baik, kualitas komunikasi semakin turun. Satu kali kami pergi ke PVJ, lalu ada 4 orang mengisi 1 meja, 4 kursi, ayah ibu dengan 2 anak. Itu hari Minggu kalau nggak salah. Mestinya mereka berkomunikasi, tapi enggak. Justru waktu itu sedang boomingnya BB ya, BlackBerry ya. Jadi 4 orang ini masing-masing pegang satu. Nah, saya bilang, loh, mungkin mereka sedang nunggu makan, tapi masing-masing sibuk, tidak berbicara 4 orang ini. Lalu saya bilang, Mam, mereka itu duduk dekat. Nah, kalau istri saya bilang, komunikasi itu membuat yang jauh jadi dekat, dan yang dekat jadi jauh. Berdekatan duduknya, bisa saling berjauh. Saya bilang, wah, mereka tidak berbicara, masing-masing sibuk dengan 2 jempolnya kanan kiri begitu ya. Lalu kami bergurau, oh mungkin mereka BBM-an sama sendiri begitu ya. Ya buat apa BBM-an kalau satu meja yang ngobrol aja langsung. Tapi seringkali yang seharusnya memudahkan komunikasi justru jadi merusak. Jadi itu sebabnya kita perlu memagari. Sebelum kita pagari anak-anak kita pagari diri kita. Sisi positifnya adalah anak-anak kita bisa bertambah wawasannya, kemampuannya, dan pengetahuannya. Karena mereka bisa mencari dari internet. Bahkan anak-anak sekarang lebih berani berbahasa Inggris daripada zaman kami dulu. Karena semuanya tersedia. Dengan membaca konten-konten dalam bahasa Inggris, mereka juga berani membaca textbook dalam bahasa Inggris karena sudah lebih terbiasa. Nah, tetapi di samping sisi positifnya, ternyata ada juga sisi negatifnya. Pertama adalah game. Ya, ini salah satu bahaya yang pertama. Ya, baik yang online, artinya tercantol ke internet, dan itu bisa bermain dengan orang yang di luar negeri dan sebagainya, atau juga yang offline. Nah, biasanya orang tua itu memulai memberikan gadget kepada anak-anaknya dan bangga, oh anak saya baru 2 tahun udah bisa main gadget gitu ya, rasanya bangga sekali. Sebenarnya meskipun tidak tercantol ke internet, itulah satu hal yang terlalu dini. Ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diberi gadget mungkin jadi anteng ya, asik, dia tidak mengganggu orang tuanya. Tapi sebenarnya banyak sekali kerugian, yaitu dia mulai mungkin semakin lincah tangannya, tetapi hanya untuk menyentuh touch screen. Sementara banyak sebenarnya mainan-mainan zaman yang dahulu kala, nyusun-nyusun kotak, main-main mobil-mobilan yang menggerakkan otot-otot jarinya lebih daripada sekedar tombol atau touch screen atau tombol sentuh begitu ya, layar sentuh. Jadi bukan satu solusi yang terbaik, tetapi banyak orang tua melakukan itu supaya tenang, tidak terganggu.
Jadi hati-hati. Nah, yang lebih berbahaya adalah game online. Kami banyak mendapatkan, ini level sampai mahasiswa, ya, bukan hanya pelajar, sampai mahasiswa. Ada yang juara Olimpiade, masuk di ITB, DO. Kenapa? Karena main game online. Jadi main game online itu dia main game, lawan mainnya itu bisa ada di Korea, ada di Amerika, karena main. Dan tidak kenal batas, karena dengan Amerika beda 12 jam. Kalau di sana siang, ya di sini malam. Karena lupa waktu akhirnya. Merusak sekali dan sampai akhirnya drop out. Dan bukan hanya satu, banyak dari berbagai kampus selalu ada orang-orang yang drop out, yang gugur karena game. Yang kedua adalah konten, isi, paparan terhadap pornografi dan juga kekerasan. Mengapa? Karena dari Amerika, belahan dunia yang lain, konten-konten ini sangat menguntungkan mereka dari segala macam, ya, dan itu bukan lagi dicari, ya, tetapi disodorkan kepada kita. Jadi kadang-kadang ketika anak-anak kita masuk ke satu site yang cukup normal, cukup netral, maksudnya situs berita misalnya, ada tampilan dan pasti beritanya tidak mencolok. Tapi kalau kita klik ke situ nanti ada yang makin lama makin seru. Dan kalau anak-anak kita tidak belajar untuk hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, maka mudah sekali terperosok ke jalur-jalur seperti itu. Dampak negatif berikutnya, ya ada positifnya sebenarnya, tapi cukup banyak negatifnya adalah pergaulan media sosial. Kita banyak bosan rasanya kita baca di koran, di forum berita bahwa si Anu anak gadis hilang, ketemu dibawa pergi dengan teman yang kenalan di Facebook misalnya. Bahkan bukannya hilang, akhirnya dibunuh. Makin lama nyawa orang makin tidak bernilai. Orang tua perlu memasang pagar. Ya, kami masang pagar untuk anak-anak kami pakai Facebook. Saya katakan, kamu tidak boleh bertemu, kayak kopi darat istilahnya, bertemu di darat dengan orang yang kamu kenal di Facebook. Kecuali kamu sudah kenal dia, yang misalnya teman SD dan sebagainya, oke. Tapi orang yang belum pernah ketemu, belum pernah kenal sebelumnya, hanya melalui sarana semacam ini, lalu janjian ketemu, saya bilang kamu harus ditemani. Entah dengan adiknya atau tidak boleh hanya berdua. Kita perlu masang pagar batas sehingga tidak menjadi korban yang masuk perangkap tanpa sadar. Ya. Tidak ada maksud jahat, tapi karena polos lalu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar dan menjadi satu kerugian. Nah, dampak lainnya adalah menjadi antisosial karena asik, lalu dia mulai apa yang terjadi di sekitarnya tidak mau tahu. Ya. Bahkan di rumah, ketika orang tua bicara dan sebagainya, ya bicara setengah hati ya. Oh ya, nanti nggak tahu yang dimasukkan itu apa, yang dipesankan itu apa, karena sedang asik. Nah, baik, yang terakhir, tanpa sadar, kemudahan mencapai segala sesuatu di telapak tangan kita, itu membuat daya tahan anak-anak kita menjadi luntur, daya juang. Ya. Banyak sekali mahasiswa, kalau saya tanya, oke, sekian kali sekian kali sekian, tunggu Pak, ambil kalkulator dulu. Saya bilang, kamu kalau nggak ada kalkulator nggak bisa ngitung. Sebenarnya bisa. Tentu ada perhitungan yang sukar yang perlu kalkulator, tapi kali bagi tambah kurang saja perhitungan dasar, tidak bisa hidup tanpa kalkulator. Nah, Bapak Ibu, ada satu kejadian yang saya kira berkat. Pernah nggak, tolong angkat tangan Bapak Ibu yang pernah karena satu dan lain hal handphonenya ketinggalan? Pernah? Siapa yang pernah mengalami 1 atau 2 kali begitu? Apa rasanya hati kita? Galau. Ya. Nah, itu bukti keterikatan. Jadi saya bersyukur kalau satu kali handphone saya ketinggalan,
Saya hanya pesan, tolong kalau ada pesan ya bisa disampaikan ke telepon darat dan sebagainya, kalau yang darurat ya kan. Kadang-kadang kita perlu membuktikan bahwa kita bisa hidup dengan atau tanpa handphone, tanpa internet, tanpa apa, kita nikmati. Kadang-kadang ya kalau saya menjumlahkan soal-soal ujian gitu, ya saya sengaja tidak pakai kalkulator karena saya melatih otak saya untuk menjumlah. Seringkali saya menjumpai anak-anak mahasiswa ya, karena sejak kecil mereka hitung selalu pakai kalkulator, kemudian diberikan handphone yang ada kalkulatornya. Kali mengalinya bukan tidak bisa. Yang pertama tidak terlatih pasti. Yang lebih parah tidak berani. Sama sekali nggak pede. Lama pak, hitung-hitung. Jadi tanpa sadar kemudahan yang terlalu limpah ruah diberikan akan membuat kita tidak tangguh. Sementara ketangguhan itu diperlukan. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam apa yang kita perlu awasi, tanda-tanda apa yang perlu kita amati supaya jangan terlambat. Pertama-tama adalah anak kita sangat anteng, sangat asyik ya, terserah main sendiri di kamar. Kita pikir wah baik sekali dia. Hati-hati, apa yang boleh dilakukan di kamar? Kadang-kadang dengan saudaranya nggak ada lagi kontak. Karena main, ya apalagi kamarnya sudah kamar masing-masing, tidak ada lagi kontak, pulang dari sekolah, masuk kamar, terus mungkin makan sebentar, nanti masuk lagi. Mulai timbul sikap antisosial. Apa yang terjadi? Nah, apalagi kalau di rumahnya mungkin pembantu cukup banyak, sama sekali tidak ada kontribusi, misalnya anak-anak ya bantu mencuci piring dan menyapu dan sebagainya. Padahal satu hari kelak mereka harus hidup menjalankan tanggung jawab yang lebih. Jadi kalau anak-anak anteng di kamar, harus dilihat apakah dia begitu sibuk mengerjakan tugas atau dia kurang sehat, atau jangan-jangan terserap melakukan aktivitas yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang merusak. Dan kehadiran tablet yang sangat nyaman, bisa sambil rebahan, internet tersedia, ngalir data dan sebagainya, begitu menghadap mata kita orang lain nggak lihat begitu, ya sangat berbahaya. Tanda-tanda yang lain adalah banyaknya tanggung jawab dan informasi yang tidak sampai atau missing. Maksudnya missing ini terdengar tetapi tidak masuk ke hati. Waktu ditanya, apa ya? Waktu guru mesen juga seperti itu. Akibatnya nanti pelajarannya merosot. Apa yang guru tugaskan tidak sampai dibuat, atau dibuat dengan tergesa-gesa, ya, mepet waktunya. Banyak tanggung jawab dan informasi yang tidak sampai atau tidak sampai dengan sempurna. Tugas, lupa kemarin, karena memang nerimanya tidak serius. Waktu mengerjakannya dia juga sibuk dengan aktivitasnya, sehingga nomor kesekian pas sudah ngantuk dan sebagainya baru mengerjakan. Kacau pembagiannya. Salah satu tandanya adalah hasil pelajarannya menurun ya. Saya kira Bapak Ibu perlu memperhatikan laporan dari sekolah tentang ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Saya buat bahan ini kira-kira beberapa 4 atau 5 tahun yang lalu. Masih orang pergi ke warnet ya. Karena internet di rumah-rumah itu sangat lambat waktu itu. Yang lebih cepat ya di warnet. Anak kami ketika punya tugas, kami punya internet sangat lambat ya di rumah. Ya dia pergi ke internet untuk bisa tugas cepat. Nah, sekarang ini hampir tidak ada orang yang pergi ke warnet untuk menggali informasi untuk sekolah kan. Semua tersedia di rumah. Dari perusahaan A, perusahaan B, semua tersedia. Pakai kabel, pakai yang serat optik, pakai yang radio atau pakai satelit, jadi satu dengan TV. Semua tersambung ke rumah sangat mudah. Jadi kan itu saya tambahkan sedikit. Sekarang mungkin perginya ke area wifi ya. Kami punya saluran internet di rumah. Kalau
pas lambat ya kadang-kadang anak kami perlu kerja cepat, dia cari kafe atau apa yang ada wifi-nya, dia beli minuman dan ikut wifi-nya di sana. Tapi itu menandakan kalau memang kita pergi mengejar itu dengan sesuatu yang jelas, tugas dan sebagainya, silakan. Kadang-kadang putri kami harus call, telepon dengan pihak Amerika, dengan luar negeri. Ya memang perlu internet yang cepat. Kalau di rumah kurang, dia cari yang internetnya cepat, kafe dan sebagainya. Tidak masalah. Yang jadi masalah pergi ke sana tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk ngobrol-ngobrol, lihat-lihat. Itu yang seringkali menjadi sumber masalah. Nah, ada satu yang seringkali harus dipakai untuk menolong kita, yaitu pewaktu atau timer. Karena begitu kita tersedot dengan aktivitas itu, atau anak-anak kita, dia bisa lupa waktu. Itu sebabnya kita perlu mengajar, membekali mereka dengan salah satu dampak dari ini adalah tidur larut malam dan bangun terlambat. Nah, khususnya ini ketika anak kita lepas SMA. Kalau masih SD, SMP, SMA itu jam masuknya tepat jam 7 ya, jam 7 terus. Nah, waktu kuliah itu kan ada kadang masuk jam 7, jam 9, kadang jam 11 atau jam 1 masuknya. Nah, sering kali karena tidak rutin setiap pagi, maka mulailah tidur larut malam, bangun kesiangan, dan ya kesehatan terganggu, pelajaran juga terganggu. Salah satu tanda yang lain adalah anak-anak kita banyak tidur, tidak bergairah untuk belajar dan mengerjakan tugas atau tanggung jawab. Kalau tugas dari sekolah, kami di rumah belajar, anak-anak juga punya tanggung jawab. Yang perempuan bantu ibunya cuci piring misalnya, nyetrika baju, yang laki bantu saya ngepel, giliran kami. Kadang cuci baju juga, giliran. Ada tanggung jawab. Sebenarnya kami sanggup menyewa pembantu, tapi dengan berbagai pertimbangan, kami putuskan kita kerjakan bersama-sama untuk melatih tanggung jawab. Baik, sekarang mungkin kalau ada pertanyaan mulai bisa dituliskan. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang terdeteksi itu tadi? Bapak Ibu, panggilan orang tua yang terutama adalah menjadi teladan. Teladan, artinya apa? Kalau Bapak Ibu, cara Bapak Ibu membuka internet atau memperlakukan telepon dan sebagainya, itu akan dilihat oleh anak dan itu menjadi yang disebut teladan. Misalnya, kalau Bapak Ibu berbicara satu dengan yang lain sambil lihat ini ya, sampai nanti ditanya 2 kali, Pak gimana? Oh iya, sambil lalu. Nah, itu juga yang akan mereka pelajari. Seringkali ketika kita melakukannya, kita tidak merasa. Tapi waktu kita ngomong, anak kita melakukan, waduh kerasa. Kamu tidak menghormati saya. Ya sebenarnya kita mengajarkan apa yang kita ajarkan, mereka belajar. Melakukan sesuatu sambil lalu. Karena kesibukan. Lalu kalau cara kita membuka internet, ya, serangan klik sini, itu juga akan mereka ikuti. Atau kita memilih, kita batasi, kita mau baca berita ya kita cari yang berita. Yang menyimpang dari itu kita tidak buka. Itu akan berbicara kepada mereka sebagai teladan. Ya, satu orang hamba Tuhan menginap di satu tempat dan pagi-pagi tuan rumahnya, suaminya itu marah-marah karena anaknya, salah seorang anak itu buka laci di dapur lalu tutupnya pakai kaki seperti itu ya. Marah sekali dia. Lalu hamba Tuhan ini iseng-iseng nanya sama istrinya, Bu, kalau Bapak buka laci gimana nutupnya? Ya seperti ini katanya. Ya wajarlah. Tapi ketika dia melakukan, dia tidak sadar. Ketika anaknya melakukan, jadi ketika satu kali Bapak Ibu melihat anak
diajak bicara, tapi perhatiannya ke alat. Mungkin perlu ngecek, pernah nggak dia melihat saya seperti itu? Kalau pernah, ya bertobatlah kitanya dulu. Nanti kita katakan, Papa salah, seharusnya nggak boleh begitu. Yuk kita mulai hidup baru. Kita belajar memperhatikan. Kalau bicara ya lihat mata orangnya, lihat mulutnya. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Pay attention. Ya. Pay attention. Pay itu membayar. Ya. Pay attention, memberikan perhatian pada lawan bicara kita. Ya, itu teladan. Nah, satu yang bisa memagari anak-anak kita adalah kalau dia punya polisi internal. Ya. Anak saya, anak kami, ketika dia belajar di Jerman, internet di sana cepat. Ya, cepat sekali. Dan saya tidak mungkin mengawasi apa yang dia lakukan di sana, bukan? Satu-satunya cara adalah hatinya harus punya satu batas, satu polisi yang mengatakan, tidak boleh. Dalam banyak hal, bukan hanya dalam internet saja. Apakah naik motor, pakai helm atau tidak? Oh, ada polisi, pakai. Kenapa? Kadang-kadang orang tuanya juga gitu, deket lah, nggak usah pakai helm. Begitu kita mengajarkan sesuatu yang longgar, maka anak kita akan belajar sesuatu yang longgar. Begitu kita mengajarkan, ini tidak baik, kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa saya takut berbuat dosa, maka itu yang akan dia pelajari juga. Melatih anak-anak tentang pembagian waktu. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk main. Ada satu ungkapan yang paling sering diucapkan di rumah kami waktu anak-anak masih tinggal bersama dengan kami. Saya selalu katakan, waktu makan adalah waktu untuk makan. Jadi kita konsentrasi makan, setelahnya kita bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, kita bisa melatih juga anak-anak kita untuk membatasi. Beberapa keluarga membatasi, misalnya hanya weekend mereka boleh main game atau main PlayStation atau nah, baik. Dan berikutnya adalah hadir. Orang tua hadir dalam arti kata hubungan dalam kehidupan anak-anak. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang belikan gadget anaknya supaya anteng, supaya tidak ngerecokin saya, hati-hati. Kadang-kadang justru itu menjadi membuat jarak antara orang tua dan anak, dan itu akan merugikan hubungan. Baik, saya kira yang terakhir, kita perlu memilah yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, biasanya karena melihat temannya. Ya. Jadi waktu anak kami masuk SMP, yang besar, yang putri, sebenarnya kami tidak ingin belikan handphone. Waktu SD dia tidak punya handphone. Waktu SMP juga kami pikir belum perlu karena dijemput, antar jemput begitu ya. Nah, tetapi ada seorang temannya, kawan saya juga, jadi anaknya temenan, bapaknya temenan begitu. Nah, waktu dia upgrade handphone anaknya, yang bekasnya ini dikasih ke anak saya. Untuk Hana, dia bilang, supaya bisa kontak-kontak temannya. Lalu untung waktu itu yang namanya kartu perdana itu mahal. Sekarang kan 5.000 perak juga dapat. Dulu tuh ratusan ribu. Saya berpikir, wah, nggak bisa ditolak pemberian begitu ya. Sekarang mudah-mudahan nggak dapat kartu perdananya. Pas di koran PR tuh ada melamar begitu untuk dapat kartu. Dapat lagi nih anak. Waduh, udah nggak bisa menghindar lagi kan, belinya 600.000 harganya. Nomornya sampai sekarang dipakai. Pulsanya 500.000, perdananya 100.000. Luar biasa kan ya? Itu tahun berapa? Lupa lah. Nah, tapi sebegitu mahalnya karena 90-an awal ya, 96-97 kira-kira. Nah, tapi itu gambaran. Tapi hanya SMS dan telepon. Ya. Belum ada bahayanya sampai situ. Nah, sering kali anak-anak kita minta diberikan yang bisa internet, yang bisa ini, yang bisa itu, padahal dia belum memerlukannya. Dan sebagai orang tua, kadang-kadang kita terbawa
bukan kebutuhan mereka yang kita penuhi, tetapi keinginan mereka. Kita perlu membedakan, kamu butuh yang mana, kamu ingin yang mana. Memang ini masa yang berat, karena teman saya kok boleh, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memberi pengertian pada anak-anak, yang penting kamu bisa kontak saya, kamu bisa SMS, kamu bisa dikontak, dan sebagainya, saya kira itu satu pilihan yang cukup perlu dipertimbangkan, khususnya ketika anak-anak kita masih kecil. Bapak dan ibu perlu merumuskan juga, suami istri, umur berapa anak-anak kita diizinkan punya handphone yang sifatnya tidak smart, hanya untuk SMS dan telepon. Umur berapa dia bisa punya handphone yang bisa internet dan sebagainya, disesuaikan dengan kedewasaannya. Seperti pisau itu tadi, kan kita tidak memberi pisau pada anak umur 2 tahun, apalagi pisau yang tajam. Tetapi tanpa sadar kita memberi handphone yang lebih berbahaya dari pisau tadi pada orang yang belum pantas memiliki. Baik, terakhir saya mulai tadi dengan firman Tuhan, dan saya akan akhiri dengan firman Tuhan juga, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita perlu membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika mereka dapat tawaran atau kesempatan untuk bersinggungan dengan dosa, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang melihat apa yang mereka buat. Ya, ada satu lagu sekolah minggu, maka Tuhan melihat apa yang kita buat. Kita perlu mengajarkan pada anak-anak kita, di surga ada Tuhan yang melihat apa yang kita buat, walaupun papa mama tidak melihat. Baik, kita akan berdoa dan nanti kita ada sesi tanya jawab.